Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes kemampuan akademik atau TKA, materi matematika wajib, dan suku kebasan transformasi geometri. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu teman-teman untuk menghadapi ujian TKA tahun ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini agar teman-teman bisa mengikuti tip-tip cepat pembahasan TKA, matematika, fisika, kimia, dan UTBK SNPT. Terima kasih. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai dan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Bentuk soal nomor 1 dan 2. Sebuah garis yang melewati titik A 5,0 dan B 0,3 seperti terlihat pada gambar berikut. Pertanyaan untuk soal nomor 1. Jika garis AB ditranslasi oleh T1-2, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, maka persamaan bayangannya adalah. Langkah pertama teman-teman, kita cari dulu persamaan garis AB ini. Untuk min 3 pada sumbu Y ini kita kalikan dengan X. Disilangkan teman-teman. Jadi min 3X. Kemudian 5 pada sumbu X dikalikan dengan Y tambah 5Y. Setelah itu min 3 kali 5 min 15 sama dengan min 15. Kemudian kita perhatikan dari pilihan jawabannya ini koefisien X-nya kan positif. Kita kalikan negatif 2 ruas supaya koefisien X-nya ini jadi positif. Min 3X-nya jadi 3X. Kemudian 5Y jadi min 5Y sama dengan min 15 jadi 15. Kemudian dinolkan ruas kanannya jadi 3X min 5Y min 15 sama dengan 0. Sekarang kita sudah dapat persamaan garis AB-nya. Selanjutnya kita translasi oleh T1 min 2. Kita gunakan cara cepat teman-teman ya. Translasi 1 min 2. 3X min 5Y min 15 ini kita biarkan apa adanya. Kemudian ruas kanannya, X ini kita ganti dengan 1 teman-teman. Y-nya kita ganti dengan min 2. Jadi 3 kali 1, kemudian dikurangi 5 kali min 2. Jadinya 3X min 5Y min 15 sama dengan 3 kali 1, 3, min 5 kali min 2-nya 10. Jadi 3 tambah 10 sama dengan 13. Dinolkan ruas kanan, jadi 3X min 5Y min 15 min 13. Jadi min 2, 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan bayangan oleh translasi 1 min 2. Berikutnya, dicerminkan terhadap sumbu X atau refleksi sumbu X. Ini cara cepatnya teman-teman, untuk refleksi sumbu X, X-nya tetap, Y-nya lain tanda. Dari persamaan garis hasil translasi, 3X, X-nya tetap, kemudian min 5, Y-nya kita ganti min Y. Min 5, min Y. Min 28-nya tetap sama dengan 0. Atau 3X tambah 5Y, min 28 sama dengan 0. Jawaban yang benar adalah C. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut pertanyaan untuk soal yang kedua. Jika garis diperbesar dengan faktor skala 2, O,2, maka luas bayangan segitiga AOB yang terbentuk adalah. Perbesaran dengan faktor skala berarti dilatasi teman-teman. Titik pusat O, faktor skalanya 2. Untuk bayangan titik A 5,0, A 50, kita kalikan 2 teman-teman. 5 kali 2 10, 0 kali 2 0. Maka bayangannya A aksen sama dengan 10 0. Kemudian titik B-nya 0,-3, B sama dengan 0 min 3 dikali 2, maka B aksennya sama dengan 0 kali 2, 0 min 3 kali 2 min 6. B aksen sama dengan 0 min 6. Maka A di sini menjadi A aksennya 10,0 dan B-nya menjadi B aksen yaitu 0, min 6. Maka luas segitiga A aksen OB aksen sama dengan tengah kali OA aksen dikali dengan OB aksen. Sama dengan setengah kali 10 kali 6. 10 kali 6-nya 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi jawabannya 30 satuan luas yaitu A. Bisa diikuti teman-teman ya. Lanjut soal yang ketiga. Sebuah kamera memotret sebuah objek dengan mentransformasikan gambar objek tersebut terhadap matriks 2201. Selanjutnya gambar tersebut ditransformasi lagi terhadap matriks 6253. Jika luas objek mula-mula 20 cm persegi, maka luas objek hasil potretan adalah. Langkah pertama teman-teman, kita cari dulu matriks transformasi dari objek hasil potretan, yaitu kita kalikan matriks yang kedua ini. 6253 dikalikan dengan matriks yang pertama 2201. Jangan sampai terbalik teman-teman ya, hasilnya berbeda. Sama dengan 12, 14, 10, 13.
Dan hasil dikalinya teman-teman, baris dikali dengan kolom ya, harus urut. Untuk 12 ini berarti dari 6 kali 2 ditambah 2 dikali 0. Jadi baris kolom ya. 6 kali 2, 12, tambah 2 kali 0, 12 tambah 0, 12. 14-nya dari 6 kali 2 tambah 2 kali 1. 12 tambah 2, 14. Untuk 10-nya yang bawah. 5 kali 2, 10, tambah 3 kali 0, 0. 10 tambah 0, 10. 13-nya bawah kanan. 5 kali 2, 10. Tambah 3 kali 1, 3. 10 tambah 3, 13. Bisa dipahami teman-teman ya. Setelah itu kita cari luas objek hasil potretan. Yaitu determinan dari matriks transformasinya ini. Kemudian dikalikan dengan luas objek awal. Dan hasilnya 12 kali 13 disilangkan teman-teman. Dikurangi dengan 14 kali 10. Dikali luas objek awalnya 20. Hasilnya 12 kali 3 plusnya 156, 14 kali 10, 140 dikali 20. 156 dikurangi 140-nya 16 dikali 20 sama dengan 320 cm persegi. Dan jawabannya E. Lanjut soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Jika pada setiap garis menunjukkan angka satu satuan, maka tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Langkah pertama kita tentukan dulu titik A, B, C-nya ya. Pusat koordinatnya di sini 0,0-nya. Untuk titik A 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri, 2 ke atas. Berarti min 4,2. Untuk titik B 1 ke kanan, 2 ke bawah. Berarti 1, min 2. Titik C 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 ke kanan, 3 ke atas. 3,3. Nah, setelah itu untuk pernyataan yang pertama. Jika segitiga ABC digeser ke kanan 2 satuan dan ke bawah 1 satuan, maka bayangan titik A, B, dan C berturut-turut adalah. Kita akan buktikan ya. Pergeseran itu berarti sama dengan translasi teman-teman. Translasi ke kanan 2 satuan. Ke bawah 1 satuan. Berarti translasi 2 min 1. 2 ke kanan, 1 ke bawah. Untuk bayangan dari titik A, A aksen sama dengan min 42 ini kita tambahkan dengan translasinya 2 min 1. Hasilnya min 4 tambah 2 min 2, 2 tambah min 1, 1. Jadi min 2, 1. Kemudian titik B, B aksen sama dengan 1 min 2 ditambah 2 min 1. Hasilnya 3 min 3. Kemudian titik C-nya, C aksen sama dengan 33 ditambah 2 min 1. Hasilnya 52. Kita cocokkan. Min 21 benar ya. 3 min 3 benar. 52 benar. Berarti pernyataan pertama benar. Bisa diikuti teman-teman ya. Untuk pernyataan yang kedua. Jika segitiga ABC dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik A, B, dan C berturut-turut adalah. Kita buktikan ya untuk refleksi Y sama dengan X. Caranya teman-teman, yang X-nya berubah jadi Y, Y berubah jadi X. Jadi untuk titik A-nya, min 4,2 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka tinggal ditukar saja jadi 2 min 4. Bayangannya A aksen sama dengan 2 min 4. Dibalik teman-teman, ditukar ya. Kemudian yang B-nya 1 min 2. Bayangannya B aksennya min 2, 1. Kemudian titik C 3,3. Jadi tetap ya C aksennya 3, 3. Kita cocokkan. 2 min 4, 4 min 2. Ini sudah salah teman-teman. Min 21, min 21, 3 min 3. Berarti yang pernyataan kedua ini salah. Untuk pernyataan yang ketiga. Jika segitiga ABC dirotasi dari titik pusat 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangan titik A, B, dan C berturut-turut adalah. Kita buktikan untuk rotasi titik pusat O 0,090 derajat. Maka matriks rotasinya yaitu 0 min 1, 1, 0. 0 ini dari cos 90 derajat, min 1-nya dari min sin 90 derajat, kemudian 1-nya dari sin 90 derajat, dan 0 ini dari cos 90 derajat. Kemudian dikalikan dengan titiknya ini teman-teman. Dan cara cepat untuk bayangan titiknya, yaitu X aksen sama dengan min Y, dan Y aksen sama dengan X. Sehingga, bayangan untuk titik A, min 42,
yaitu A aksen sama dengan min 2, min 4. X aksen dalam hal ini min 2, teman-teman, berasal dari min Y, yaitu min 2. Kemudian Y aksen dalam hal ini min 4 berasal dari X-nya, yaitu min 4. Dengan cara yang sama untuk B-nya, yaitu 1 min 2, maka bayangannya B aksen sama dengan 2, 1. Jadi posisi 2 ini dari min 2, satunya dari 1 yang X-nya ini. Kemudian untuk C-nya 3,3, Y aksen sama dengan min 3, 3. Min 3 dari min Y-nya ini 3. 3 Y aksen ini berasal dari X-nya 3. Dan cara mudah untuk diingat, teman-teman, posisi kiri atas dan kanan bawah itu sama, teman-teman. Min 4, min 4, 1, 1, 3, 3. Sedangkan posisi kiri bawah kanan atas berlainan tanda. 2, min 2, min 2, 2, 3, min 3. Bisa diikuti, teman-teman, ya. Kita buktikan dulu titik A aksennya min 2, min 4. Sama. 2,1. Oh, beda ya. Min 3, 3. Sama. Berarti pernyataan yang ketiga ini salah. Jelas, teman-teman, ya. Lanjut soal yang kelima. Titik P, A, B mengalami transformasi T1, yaitu rotasi dengan pusat O dan sudut putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian dilanjutkan dengan transformasi T2, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Bila koordinat bayangan titik P oleh transformasi T1 dan T2 adalah P aksen 8,6, maka dari pernyataan berikut. Untuk pernyataan pertama, apakah hasil matriks transformasi T1 dan T2 adalah min 1, 0, 0, 1? Kita akan buktikan ya. Yaitu kita kalikan matriks transformasi dari belakang ya, dari T2 dikali dengan T1. Untuk T2 yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bentuk matriksnya yaitu 0, min 1, min 1, 0. Jadi kalau ininya min X, teman-teman, min, maka ini min 1, min 1. Kalau Y sama dengan X, maka minnya kita hilangkan. Kemudian dikali dengan matriks T1, yaitu rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dan bentuk matriksnya yaitu 0, min 1, 1, 0. Ini sebagaimana sudah kita bahas pada soal nomor 4 ya. Dan hasilnya sama dengan min 1, 0, 0, 1. 0 kali 0, 0 tambah min 1 kali 1, min 1. 0 kali min 1, 0 tambah min 1 kali 0, 0. Min 1 kali 0, 0 tambah 0 kali 1, 0. Min 1 kali min 1, 1 tambah 0 kali 0, 1. Kita cocokkan pernyataan pertama min 1, 0, 0, 1. Berarti sama ya. Maka pernyataan pertama ini benar. Kemudian pernyataan yang kedua. Koordinat titik P min 6,8. Dari soal diketahui P aksennya 8,6 ya. Jadi P aksennya sama dengan matriks hasil transformasinya min 1, 0, 0, 1 ini kita kalikan dengan titik P-nya A, B. Kemudian P aksennya kita ganti dengan 8, min 6. Sama dengan min 1, 0, 0, 1 kali AB. Kita kalikan min 1 kali A, min A, tambah 0 kali B, 0. Berarti 8 sama dengan min A. Atau A sama dengan min 8. Kemudian ambil lagi yang 0 kali A, 0. Tambah 1 kali B, B. Berarti min 6 sama dengan B. Atau B sama dengan min 6. Sehingga titik B-nya kita peroleh min 8, min 6. Maka di sini min 6, min 8. Berarti pernyataan yang kedua ini salah. Untuk pernyataan yang ketiga, jika titik P ditranslasi dengan T min 2, 1, maka bayangannya adalah apakah min 10, min 5. Titik P-nya dari sini ya, min 8, min 6. Jadi bayangannya min 8, min 6 ditambah dengan min 2, 1. Dan hasilnya min 10, min 5. Di sini min 10, min 5. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan 1 dan 3 benar, maka jawabannya B. Bisa dipahami, teman-teman ya. Oke, demikian soal dan pembahasan tes kemampuan akademik TKA Matematika Wajib untuk pembahasan transformasi geometri. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.